Bro dan sis, para anggota legislatif PSI tidak memberikan janji, melainkan bukti. Bukti bahwa kami selalu mendengar suara rakyat, bukti bahwa kami selalu mengupayakan solusi dari segala masalah. Jabatan ini adalah amanah, tanggung jawab besar di pundak kami untuk selalu memberikan sumbangsih bagi negeri. Bro dan sis, ini dia berbagai prestasi dari 72 anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia. Buat kami PSI, menjaga amanah rakyat bukan hanya pekerjaan, tapi jalan hidup. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya. Tentu banyak rintangan saat kita berjalan lurus. Saya melihat ini adalah suatu tragedi. Dengan alasan telah melanggar kode etik. Karena mengunggah kejanggalan anggaran DKI Jakarta. William Aditya dinyatakan bersalah oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Terima kasih, kami tak sendiri. Merasa tak cukup dari ruang sidang, kami langsung hampiri warga. Mendengar, melihat, merasakan. Terpenting kami mengupayakan solusi. Akan banyak terima kasih sekali untuk Partai PSI yang sudah menyumbangkan wifi internet gratis di sekitar kami ini. Musibah dan penderitaan rakyat dan negara ini adalah penderitaan kami. Kami melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu rakyat, termasuk mendonasikan gaji dan tunjangan kami. Menyumbangkan gaji dan tunjangan saya Karena kita ada untuk rakyat. Kami tulus melakukan ini walaupun itu mengorbankan diri kami. Kini, kami mencoba menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia karena dampak wabah COVID-19. Kami ingin tetap menjaga dan menjalankan amanah ini. Kami berharap rakyat dapat membantu dengan mengawasi kami. Melaporkan bila ada di antara kami yang tidak menjalankan dan menjaga amanah ini. Karena kami ada Untuk rakyat Indonesia. Bro dan sis, PSI punya janji politik di pemilu 2019 bahwa anggota legislatif kami akan selalu dekat dan bisa dijangkau rakyat dengan mudah. Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membangun sebuah aplikasi khusus. Aplikasi ini dapat digunakan rakyat untuk mengadukan masalah pada anggota-anggota legislatif PSI secara online. Rakyat yang selama ini sulit mengadu pada wakilnya sekarang bisa menyampaikan langsung tanpa perantara atau melewati pintu-pintu birokrasi yang melelahkan. Pengaduan-pengaduan ini harus ditindaklanjuti oleh anggota Dewan PSI dan rakyat yang mengadukan bisa memantau perkembangannya. Anggota legislatif PSI tidak bisa hanya duduk, diam, dengar, dapat duit. Karena dengan keberadaan aplikasi ini, mereka harus secara rutin melaporkan pekerjaan dan kegiatannya kepada rakyat. Ini merupakan wujud transparansi PSI kepada rakyat pemilih. Pada gilirannya, rakyat juga bisa memberikan penilaian kepada anggota Dewan dari PSI lewat aplikasi ini. Penilaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi PSI terhadap anggota-anggota legislatifnya. Bro dan sis PSI di seluruh tanah air, dengan segenap kerendahan hati, ini saatnya kita meluncurkan aplikasi PSI. Bro dan sis, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 belum usai. Banyak sekali masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. PSI selalu berusaha hadir untuk membantu rakyat dengan melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh para kader PSI untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi? Kali ini sudah ada Bro Jen yang akan menjelaskannya. Silakan langsung Bro Jen. Selamat siang bro dan sis semua, saya Raja Juliantoni mengucapkan selamat ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia yang ke-6. PSI hadir dan kerja untuk rakyat. Tepat pada tanggal 16 November 2020,
PSI masuki usia ke-6. Di usia yang masih sangat muda ini, tentunya kami masih harus banyak berbenah diri, berjuang agar maju bersama rakyat Indonesia. Sudah sekitar 8 bulan kita berjuang melawan COVID-19 yang mengancam keselamatan keluarga, saudara serta kerabat kita semua. Tentunya PSI juga ikut berjuang di tengah kesulitan ini. Dengan sigap, PSI membantu, berbagi solidaritas, berbagi bersama rakyat. Untuk itu, saya Raja Juliantoni selaku Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia ingin mengajak Anda semua melihat kembali perjuangan serta kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di tengah pandemi ini, tentunya untuk rakyat sebagai momentum peringatan di usia kami yang ke-6 ini. Di masa pandemi sekarang ini tentunya banyak anggota masyarakat yang merasakan dampaknya. Kehilangan pekerjaan, kesulitan pangan, pastinya kini sedang mereka rasakan. Namun PSI tidak tinggal diam. Perjuangan di tengah masa pandemi kita lakukan bersama, karena kami bekerja untuk rakyat. Bersama para kader dan anggota DPP PSI, kami dipercayakan oleh para donatur untuk bekerja sama memberikan bantuan langsung kepada mereka yang terkena dampak dari pandemi. Di antaranya para pedagang kaki lima yang masih harus berjualan, penjahit keliling, supir taksi, pengemudi becak, dan masih banyak lagi mereka yang harus mengerjakan apa saja demi menyambung hidup. Masih ada lagi bukti nyata perjuangan kader PSI di tengah pandemi ini. Pengurus DPW dan DPD juga turun serta ke jalan, memberikan bantuan seperti makanan siap saji kepada mereka yang membutuhkan dan kesulitan mencari nafkah, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Lewat aksi perjuangan ini, PSI berhasil membantu menyalurkan ke beberapa daerah seperti Jabodetabek, Medan, Lampung, Kalimantan, dan juga Bali. Perjuangan kita mengakhiri pandemi belum selesai. Memberi himbauan kepada masyarakat tentunya juga menjadi bagian tugas kami untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lewat aksi 1 juta masker untuk rakyat yang digalang DPP PSI dengan dana yang diperoleh dari sumbangan gaji anggota DPRD PSI seluruh Indonesia dan bantuan masker yang diperoleh dari UMKM. PSI melakukan aksi bagi-bagi masker kepada warga, masyarakat yang ada di sekitar terminal, pasar, pemukiman penduduk sambil mensosialisasikan arti penting penggunaannya. Bersama kita lawan COVID-19. Perjuangan melawan pandemi juga kita tunjukkan lewat pemberian sembako dan obat-obat untuk warga positif COVID yang diharuskan melakukan isolasi mandiri. Kepedulian antar sesama melalui pemberian bantuan merupakan salah satu bentuk perjuangan dan aksi sosial PSI di tengah pandemi. Tidak luput perhatian PSI untuk para lansia yang butuh bantuan kita. Lewat aksi sosial seperti pemberian kursi roda, sembako dan multivitamin, PSI berikan untuk mereka yang berusia lanjut dan butuh perhatian kita. Saling gotong royong seperti ini diharapkan dapat membantu kita bangkit dari keterpurukan pada masa pandemi. Bekerja untuk rakyat sudah menjadi fokus utama PSI. Selain COVID-19, potensi penyakit demam berdarah juga sedang mengancam rakyat Indonesia. Untuk itu, PSI melakukan langkah preventif yang dikerjakan para kader kita, yaitu fogging ke pemukiman warga untuk mencegah terjangkitnya demam berdarah di sejumlah perumahan dan pemukiman warga. Karena mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Inilah segelintir perjuangan Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk rakyat di tengah pandemi ini. Usaha terbaik selalu maksimal kami usahakan. Karena kami tahu bersama kita akan bangkit. Semoga berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PSI dapat menjadi bukti nyata bahwa PSI selalu hadir dan bekerja untuk rakyat. Bro dan sis, seperti kita ketahui bersama, sejak pandemi, untuk mencegah penularan COVID-19,
para pelajar mengikuti sistem pembelajaran secara online. Namun, sayangnya banyak keluarga yang tidak memiliki akses internet. Oleh sebab itu, PSI menginisiasi gerakan solidaritas kuota untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Untuk menjelaskan program tersebut, saya persilahkan Bro Andi Budiman dan Sis Lila Zuhara. Hai Bro Andi. Halo Sisila. Salam solidaritas. Solidaritas sejati, solidaritas paling otentik diuji pada masa sulit. Partai Solidaritas Indonesia adalah partai pertama yang mengambil inisiatif menyumbangkan kuota internet bagi para pelajar dan mahasiswa. Sejak Juli tahun 2020, anggota DPRD PSI, pengurus dan kader bergerak. Mereka menyediakan titik-titik wifi gratis di tempat masing-masing untuk membantu pelajar dan mahasiswa yang kesulitan kuota. Data menunjukkan hampir setengah dari total jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar hampir 25 juta anak-anak muda tidak bisa mengakses internet untuk belajar dari rumah selama pandemi. Dari Jakarta sampai Kupang, dari Bandung hingga Singkawang, dari Medan hingga Maluku Tengah, dari Semarang hingga Biak Numfor, dari Denpasar hingga Kudus, dari Palangkaraya hingga Tangerang, dari Sampit hingga Yalimo, dari Manado hingga Jayapura, dari Depok hingga Palangkaraya. Kader-kader PSI dengan biaya dan usaha sendiri menyediakan titik-titik internet gratis yang jumlahnya terus bertambah dan akan terus bertambah. Solidaritas kuota adalah program PSI membantu rakyat di masa pandemi. Upaya ini meringankan beban orang tua, beban rakyat pada masa sulit, membantu menyelamatkan masa depan 25 juta anak muda. Kita sangat gembira, satu persatu organisasi dan individu bergerak mengikuti langkah PSI, menyediakan internet gratis untuk rakyat. Itulah makna paling konkret dari kata solidaritas.